Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Prayoga Muhammad. Terbongkar fakta baru lagi soal foto ijazah dari Pak Jokowi. Nah ya, gue melihat ada netizen yang membongkar ini guys. Dipikir-pikir iya juga gitu ya. Karena kan digembar-gemborkan Pak Jokowi kan wisuda itu November 85 ya. Tapi kenapa ada yang aneh nih? Di foto itu tertulis Desember 85. November dan Desember guys, ini beda bulan. Kenapa kok seperti ini? Sedangkan kalau kita wisuda itu kan ya hari itu juga kita berfoto-foto ria kan? Ya nggak sih? Coba guys, kalian yang sudah wisuda. Kita wisuda, selesai foto dengan orang tua, dengan teman-teman kan di hari yang sama gitu ya. Dengan kita menggunakan toga, membawa ijazahnya gitu. Tapi di situ tertulis Desember 85 guys. Apakah ini hasil cetaknya apa gimana gitu ya. Nah tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya juga gitu ya. Karena kan dari temannya Pak Jokowi, Bu Ova Emilia pun mengatakan November 85. Dan juga dibedah oleh netizen di salah satu website gitu ya. Di situ ada yang menuliskan wisuda dilaksanakan 3 kali dalam setahun katanya, di bulan Mei, Agustus, dan Desember. Justru tidak tertulis di situ November ya. Dan itu tertulis langsung di website Universitas Gadjah Mada, perjalanan wisuda UGM dari Keraton hingga GSP 21 Februari 2019. Teman-teman semua, tentu ini menjadi fakta baru. Dan apakah UGM bisa membantahnya? Oke, kita lihat videonya. Akhirnya teka-teki yang ada di dalam foto wisuda ini terbongkar sudah saat ini. Jadi di dalam foto ini saya selalu bertanya kenapa foto yang dikatakan wisuda pada bulan November 1985, tetapi date stamp pada foto ini tertulis jelas Desember 85. Date stamp atau kode bulan dan tahun ini biasanya di dalam fotografi di era 80-an itu menandakan bahwa ini merupakan bulan dan tahun cetak dari foto yang bersangkutan. Teman-teman semua, mengenai tanggal foto tersebut yang akhirnya berbicara salah sendiri ya, Desember 85. Tentu ini akan menjadi bahan yang sangat bagus sekali untuk Pak Roy Suryo yang membedahnya, karena beliau memang ahli dalam fotografer ya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar lagi, dan apakah sekali lagi ya UGM bisa membantahnya? Kita lanjut. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Padahal faktanya, sejak tahun 1976, kalender akademik Universitas Gadjah Mada hanya mencatat bahwa dalam 1 tahun, Universitas Gadjah Mada hanya melakukan wisuda sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Jadi, tidak ada dan tidak pernah UGM melakukan wisuda pada bulan November. Dan jadwal wisuda sebanyak 3 kali dalam setahun ini terus berlangsung di dalam kalender akademik Universitas Gadjah Mada menjelang awal tahun 2000-an, atau tepatnya setelah wisuda dilakukan di Geraha Sababramana, tidak lagi di Balairung atau di gedung pusat Universitas Gadjah Mada. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, nah tentu ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah masih seputaran pembahasan terkait isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang masih terus bergulir sampai saat ini. Nah teman-teman, mari ya kita lihat langsung saja seperti apa komentar para teman-teman netizen atau para publik yang terkait menanggapi soal cuplikan video barusan tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa Rektor UGM harus bertanggung jawab dan dihukum dan wajib ditetapkan sebagai menjadi tersangka. Nah, artinya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa ya Rektor UGM dalam hal ini sebenarnya tidak terlepas tanggung jawab ya, karena apapun itu, karena ya mereka dari awal yang mengatakan bahwa mereka yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, sementara ijazah tersebut nanti kalau seandainya itu terbukti ijazah palsu, lalu seperti apa ya pernyataan atau pertanggungjawaban dari pihak kampus UGM dalam hal ini, teman-teman. Nah, jadi kita lihat bahwa ya kebusukan Joko Widodo ya, walaupun dikemas ya rapi-rapi ya, dibungkus setebal apapun, akhirnya ya terbuka juga ya, karena tinggal menunggu ya bagaimana tindakan pemerintah Pak Prabowo sekarang ini. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa Jokowi kecewa terhadap para ternak-ternaknya yang tidak bisa ya melindungi isu ijazah palsunya. Nah, jadi artinya teman-teman ya, Jokowi dalam hal ini merasa tidak percaya lagi ya kepada pembela ijazahnya, kepada teman-teman yang lain.
Jokowi kecewa terhadap para termulnya ya yang tidak bisa melindungi isu ijazah palsunya. Nah, teman-teman kita lihat bahwa pramuka adakan wisuda ya, nyetak ijazah kapan saja bahkan tiap hari, dan juga hari Minggu juga bisa. Itulah orang ya berbuat salah seperti pasti cepat ya atau lambat akan ya pasti akan terbongkar boroknya. Nah, jadi masyarakat Indonesia 99% ya 9 meyakini bahwa ijazah beliau adalah ijazah palsu. Nah, kita bisa melihat teman-teman, kalau sudah palsu bilang aja palsu ya, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Nah, lebih terhormat kalau mau mengakui ijazah yang dimiliki adalah palsu ya, sampai kapanpun nggak mau menunjukkan ijazah aslinya, malah memperkuat ijazahnya palsu. Nah, teman-teman kita lihat bahwa kasus ijazah kalau UGM sengaja ya dibikin ribet padahal memang palsu ya untuk menutupi koruptor besar bangsa ini. Nah, teman-teman dikatakan di sini bahwa bukti ya terus diikuti terus bohongnya ya, ganti-ganti termul, nanti kalau sudah dapat ratusan miliar ya nyerah saja. Maling yang tetap maling ya, biar gak diadili ditutupi ya isu ijazah yang dilama-lamain oleh para maling ini. Jokowi sudah membuat topengnya sebagai seorang pendusta. Dr. Roy dan Rismond juga Dr. Tifa ya, jangan seperti Egy dan Damai Hari Lubis ya, terus berjuang, jangan setengah-setengah ya, rakyat mendukung upaya-upaya kalian ini. Inilah yang sangat berbahaya teman-teman ya, asal banyak duit ya dan berkuasa bisa beli ijazah ya, dan ini dilakukan pembenaran ya, benar-benar jahat ya yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi ini ya, kalau dengan ijazah palsunya menipu seluruh rakyat Indonesia. UGM sudah nggak punya malu harga diri ya, demi satu orang ribuan orang jadi korban. UGM tidak dihargai di perguruan tinggi lagi. Memang tidak diperbolehkan ya oleh Maha Kuasa membuat ijazah palsu sehingga tidak sesuai dengan ya kalender UGM ya, kurang 1 bulan, yang ada bulan Desember bukan bulan November ya. Drama sitir ijazah asli palsu ini berseri-seri ya, top pemain utamanya Rektor UGM dan Irma anggota DPR. Si Jokowi ya kan sebelum wisuda sudah ngadain acara sendiri, dilanjut bulan berikutnya teman-teman ya. Bang Roy Suryo CS, jangan sampai mundur, rakyat bersamamu, usut kasus si Jokowi sampai tuntas, sampai si Jokowi tidur di Nusa Kembangan. Wah, malas baca, kasus itu masih lama atau enggak akan selesai juga. Kalau ya orang kalau merasa paling berkuasa dan powerful ya, bicara dan janji palsu apapun tidak ada takut-takutnya, karena merasa tidak ada yang berani padanya. Jokowi sarjana atau S1 kehutanan, di wisuda 2 kali, memang Jokowi orang istimewa di bidang tipu-tipu, makanya Jokowi sudah tercatat Genius Book of Record versi OCCRP. Kan wisudanya di Pasar Pramuka dengan Rektor Pratikno ya sebagai sutradara. Nah, teman-teman kita lihat bahwa kamu tidak Jokowi, lebih kamu Jokowi mantan presiden. Ada hadis yang mengatakan manusia tidak punya malu adalah manusia tidak beriman ya. Kalau bohong itu ya tidak ada arsipnya ya, makanya tidak buat kenyataan pertama, jadi tidak tidak sama dengan pernyataan kedua, padahal di ucapan orang yang sama, topik yang sama. Nah, bertobatlah ya Pak Jokowi, ngaku saja selesai ya, sampai tidak akan hidup selama lagi ya, ijazah tidak dibawa mati, tapi bohongnya dan dusta akan berkepanjangan ya. Jawabkan, sadarlah Pak Jokowi, sadarlah. Nah, teman-teman dilanjutkan bahwa dikatakan
Rakyatnya butuh tunjukkan ijazah aslinya, ya, yang jangan hanya sandiwara, ya, atau sogok menyogok. Ingat, sogok menyogok tempatnya di neraka jahanam. Sekarang selalu di atas, ya, dari awal bohong sampai akhir juga bohong terus. Jadi makanya udahlah, menyerah saja para termu gak capek gitu ya. Udah banyak kejanggalan di foto wisuda Pak Jokowi, itu udah sangat jelas, yaitu bentuk tambahan perlindungan polisi kepada Jokowi. Ingat ya, polisi penegak hukum bukan pelindung pelanggaran, justru harus bertindak untuk penegakan hukum. Baik teman-teman, ini ya yang saya bacakan ini adalah ya beberapa komentar-komentar teman-teman kita atau para netizen yang sudah juga semangat menanggapi terkait ya pernyataan yang ada di cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi. Juga bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan tinggalkan komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.